Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Fadila Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah teori konseling dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 7 Debbie Anggraini beserta rekan saya Dede Siti Megawati akan menjelaskan mengenai teori konseling kognitif. Untuk yang pertama yaitu pengertian konseling kognitif. Konseling kognitif ini berfokus pada proses mental dan pengaruhnya pada kesehatan mental dan tingkah laku. Landasan umum dari semua pendekatan kognitif adalah apa yang dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan merasakan. Ini menurut Aaron Tibek. Kemudian, konseling kognitif ini adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pada pengakuan dan mengubah perilaku negatif serta keyakinan maladiktif. Nah, jadi pada pendekatan konseling kognitif ini, manusia dalam bersikap dan bertindak dipengaruhi oleh cara berpikir dan cara pandang. Yang kedua yaitu tujuan konseling kognitif. Tujuan dari konseling kognitif menurut Garjay Blaham yaitu mendemonstrasikan kepada klien bahwa berkata-kata pada diri sendiri adalah akibat adanya gangguan. Oleh karena itu, setiap klien harus mampu lari dan keluar dari gangguan itu dan menolak semua ide-ide dan pemikiran yang tidak logis dari manusia. Kemudian, mengembangkan kesadaran klien dari seluruh hambatan yang diciptakannya sendiri dalam mengembangkan komunikasi dengan orang lain dan mengembangkan pola interaksi sosial sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu mengatur sikap hidup dirinya dengan baik dan dapat membina kontak sosial dengan baik. Yang ketiga yaitu aspek-aspek konseling kognitif. Ada 6 macam aspek dalam konseling kognitif ini. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat di sini merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya, yaitu untuk mengkondisikan agar mengingat di sini bisa menjadi bagian belajar bermakna. Tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Ada 2 macam proses kognitif dalam kategori ini, yaitu yang pertama mengenali dan mengingat. Kedua yaitu memahami. Pertanyaan pemahaman ini menuntut para siswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi-materi yang telah diketahui. Jadi para siswa di sini harus memilih fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban para siswa ini tidak sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian terhadap materi yang diketahuinya. Yang ketiga yaitu menerapkan. Pertanyaan menerapkan di sini yaitu mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, pengaplikasiannya berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun, tidak berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Dan yang keempat, yaitu menganalisis. Pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi di sini yaitu membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada 2 macam proses kognitif yang tercantum dalam kategori ini. Yang pertama, memeriksa dan mengkritik. Dan yang keenam, mencipta, yaitu membuat, menggambarkan, menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada 3 proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini. Yang pertama, membuat, merencanakan, dan memproduksi. Yang keempat yaitu contoh kasus yang terjadi menurut konseling kognitif. Contohnya di sini kami menggambarkan
Ketika seseorang yang tadinya mempunyai pengalaman negatif, contohnya dalam pola asuh, sering diberikan labeling, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak akan sukses, dan labeling seperti ini akan menyebabkan beberapa disorder kognitif, yaitu diantaranya yang pertama, dia menyimpulkan sewenang-wenang. Jadi dia mengacu pada membuat kesimpulan tanpa pendukung dan bukti yang relevan. Misalnya, selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau misalnya gini, kalau aku belajar pasti nilainya akan tetap buruk, atau aku akan tetap jelek dan aku nggak akan pernah sukses gitu. Jadi selalu membuat kesimpulan berdasarkan kemungkinan terburuk, nggak ada positifnya. Kemudian yang kedua yaitu abstraksi selektif, yaitu cara pandang individu yang hanya memandang peristiwa-peristiwa yang berurusan dengan kegagalan dan kekurangan. Istilahnya dia selalu pesimis nih, kemudian selalu bilang atau selalu berkata, apaan sih, mereka baik sama aku cuma karena modus aja gitu. Dan yang ketiga yaitu generalisasi yang berlebihan. Jadi proses memegang keyakinan ekstrim atas dasar peristiwa tunggal dan menerapkannya untuk peristiwa berbeda. Contohnya nih, pernah punya pengalaman dikecewakan sama laki-laki. Akhirnya semua laki-laki digeneralisasikan bahwa laki-laki itu jahat, laki-laki itu nggak baik. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat yaitu magnifikasi dan minimalisasi, yaitu memahami suatu kasus atau situasi dalam cara pandang yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang benar-benar layak. Padahal aslinya itu permasalahannya itu kecil, tapi malah dibesar-besarkan. Kemudian yang kelima yaitu personalisasi, yaitu kecenderungan menghubungkan peristiwa eksternal dengan diri mereka sendiri. Contohnya, laki-laki yang berprofesi sebagai X itu nggak baik karena tetanggaku itu dikecewakan. Jadi saya nggak mau punya laki-laki yang berprofesi sebagai X. Nah, jadi mereka ini apa yang terjadi di luaran dirinya disimpulkan pada dirinya, padahal belum tentu apa yang dialami orang lain akan dialami oleh dirinya gitu. Dan yang keenam yaitu labeling atau mislabeling, itu melibatkan menggambarkan identitas seseorang atas dasar ketidaksempurnaan dan kesalahan seseorang. Jadi contohnya itu mereka cenderung melabeli orang lain. Jadi selalu memberikan label yang negatif. Semisalnya ada teman yang fisiknya tidak sesuai atau ada kekurangan, jadi mereka selalu body shaming. Atau contoh lain di media sosial, dia selalu berkomentar negatif. Yang ketujuh yaitu berpikir dikotomis, yaitu mengkategorikan pengalaman yang ekstrim dengan pemikiran terpolarisasi. Contohnya seperti diberi label gitu dalam istilah hitam putih. Contohnya saat dia masa lalunya mempunyai pengalaman yang menyedihkan, dan di saat sekarang dia menemukan pengalaman atau peristiwa yang akan datang, dia akan cenderung menghindari dan dia akan menganggap bahwa peristiwa itu akan membuat dia sedih kembali, akan membuat dia kecewa kembali. Makanya dia kurang menyukai yang namanya tantangan. Adapun prinsip-prinsip konseling kognitif, menurut Sajarkawi, prinsip-prinsip dalam konseling kognitif sebagai berikut. Yang pertama, yaitu harus didasarkan pada formulasi yang terus berkembang sehubung permasalahan konseling dan konseptualisasi kognitif konseling. Yang kedua, harus didasarkan pada pemahaman yang sama antara konselor dan konseling terhadap permasalahan yang dihadapi konseling. Yang ketiga, yaitu memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif dari konseling dan konselor. Yang keempat, berorientasi pada tujuan dan berfokus pada permasalahan.
Yang kelima, berfokus pada kejadian saat ini. Dan yang keenam, merupakan edukasi bertujuan mengajarkan konseling untuk menjadi terapis pada bagian diri sendiri dan menekankan pada pencegahan. Yang ketujuh, berlangsungnya pada waktu yang terbatas. Yang kedelapan, struktur yaitu bagian awal menganalisa perasaan emosi konseling, bagian tengah meninjau pelaksanaan tugas rumah, membahas permasalahan yang muncul dari setiap sesi dan kemudian merancang pekerjaan rumah baru yang akan dilakukan. Bagian akhir melakukan umpan balik terhadap perkembangan dari setiap sesi konseling. Yang kesembilan, mengajarkan konseling untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka. Yang ke-10, menggunakan berbagai teknik untuk merubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Teknik-teknik dalam pendekatan kognitif, yaitu terapi realitas. Menurut William Glasser, mengembangkan terapi realitas pada pertengahan tahun 1960-an, Robert meningkatkan pendekatan ini melalui penjelasan dan penelitiannya terhadap pendekatan tersebut. Ada juga terapi kognitif atau disingkat ST, yaitu menurut Agron Beck, seorang psikiater diakui sebagai penemu terapi kognitif. Pekerjaan pertamanya dimulai kira-kira pada masa bersamaan dengan Ellis. Dan juga ada terapi rasional atau emosi, disingkat dengan T. T adalah psikoterapi yang berdasarkan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional, jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. T menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Kesimpulan dari teori konseling kognitif yaitu kognisi adalah pikiran, keyakinan, dan gambar internal yang dimiliki manusia mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Teori konseling kognitif berfokus pada proses mental dan mempengaruhi pada kesehatan mental dan tingkah laku. Landasan umum dari sebuah pendekatan kognitif adalah apa yang dipikirkan manusia saat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan merasakan. Tujuan dari konseling kognitif menurut Grant J. Beckham ada dua macam, yaitu pertama, mendemonstrasikan kepada klien bahwa berkata-kata pada diri sendiri adalah akibat adanya gangguan. Oleh karena itu, setiap klien harus mampu dari dan keluar dari gangguan itu dan menolak sebuah ide-ide dan pikiran yang tidak logis dari manusia. Teknik-teknik dalam pendekatan kognitif. Yang pertama yaitu teknik realitas atau disingkat RT. Yang kedua, teori kognitif yang disingkat ST. Yang ketiga yaitu teori rasional emosi. Yang keempat yaitu teori kognitif restrukturik. Aplikasi pendekatan konseling kognitif Mapier berpendapat bahwa pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada pemikiran dan proses mental dalam modifikasi atau pengubah tingkah laku dan sering melibatkan penelitian, perkembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik
yang berorientasi kognitif lainnya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.